Saudara-saudari terkasih, apakah saudara-saudari sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara dan hidup saudara menjadi jauh lebih membahagiakan. Saudara-saudari terkasih, Bapak Suci Fransiskus mencoba membaharui gereja. Dia mencoba mengubah gambaran gereja dari gereja yang berupa gedung tertutup dengan banyak benteng, tidak terpengaruhi oleh duka cita kemiskinan di luar kita, lalu hanya di dalam gedung memuji, memuliakan Tuhan, bersuka cita, tapi tidak terhubung dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, dari situ Bapak Suci ingin mengubahnya dengan menggambarkan gereja itu seperti rumah sakit di medan perang yang berdarah-darah, menerima semua saja pasien yang terluka dari sisi A ataupun sisi B dari medan perang itu. Bahkan mencari pergi keluar, membuka pintu seluas-luasnya, mendengarkan derita. Itulah gereja. Karena menurut Bapak Suci, pada dasarnya gereja dibangun oleh kasih Allah. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang menderita yang diselamatkan oleh Tuhan. Sakramen pembaptisan adalah sakramen pengangkatan kita, manusia yang hina ini, menjadi putra Allah. Sakramen pengampunan adalah orang-orang berdosa yang datang kemudian diterima kembali, rekonsiliasi diberkati. Harusnya itu dibawa keluar dan diwartakan. Jangan tertutup gereja itu. Justru membuka telinga, belajar dari sekitarnya, dan membawa kasih Allah yang begitu besar. Nah, itu di lingkup gereja. Gereja itu siapa? Gereja itu ya Anda dan saya. Maka ini yang penting. Dalam lingkup pribadi kita juga harus terbuka. Jangan menutup diri. Terbuka untuk mengasihi, terbuka untuk mendengarkan derita orang lain. Fokus kepada memperhatikan sesama, memberikan kasih. Tetapi kenapa mesti begitu? Bukankah kita juga membutuhkan kekuatan dan kasih itu sendiri? Persis, ketika kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan kasih, kita berpaling kepada Tuhan. Kita menimba kekuatan dari Tuhan. Ketika kita punya keprihatinan, keinginan pribadi, arahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi, Tuhan pasti akan memenuhi, bahkan berlimpah-limpah. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, dan Tuhan adalah Bapa kita. Maka apapun boleh kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita mohon, kita meminta supaya Tuhan memenuhi kita, memberi kekuatan, memenuhi dengan cinta, supaya kita bisa membuka diri dan mencintai sesama kita. Tapi jangan terbalik. Kalau kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, kita harus menyangkal diri. Kita tidak boleh mengemukakan kepentingan saya, egoisme saya, apa yang saya harapkan, kekhawatiran saya, jangan. Itu justru akan menutup pintu kasih dan kita menjadi egoistik, tidak mendengarkan derita yang ada di sesama kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan dan kekuatan, arahnya bukan kepada sesama, kepada Tuhan. Jadi alurnya adalah kita menimba kekuatan, rahmat dari Tuhan, dan kita wartakan itu kepada sesama. Ketika berhadapan dengan sesama, stop kepentingan diri kita sendiri. Stop kepentingan egoistik kita, keprihatinan kita. Mulai membuka diri, mana yang membutuhkan, mana yang sungguh-sungguh perlu ditolong, mana yang sungguh-sungguh perlu dihibur. Karena kita sudah dihibur terlebih dulu, ditolong terlebih dulu. Dari mana? Dari Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus menghalau para pedagang-pedagang di Bait Allah dengan cambuk, mengusir para penukar uang dan penjual kambing domba, burung dara, dan sebagainya. Itu adalah simbol, karena seharusnya Bait Allah adalah tempat kita menimba kekuatan rohani, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai keutamaan, yang kemudian bisa dibawa untuk membaharui hidup kita yang nyata, dalam perdagangan, dalam rumah tangga, dalam hidup bertetangga. Dan itu terbalik. Malah perdagangan, nilai-nilai duniawi dibawa untuk mempengaruhi Bait Allah. Ya, Tuhan Yesus marah.
Maka jangan terbalik. Kita boleh mengungkapkan apa saja, kerinduan kita, keprihatinan kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita, apapun itu kepada Tuhan boleh. Dan Tuhan pasti mengabulkan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan pasti menghibur, Tuhan pasti menguatkan, memenuhi kita dengan cintanya. Tapi stop begitu berhadapan dengan sesama. Justru yang sudah kita terima itu mulai kita bagikan. Kita dengarkan siapa yang membutuhkan kita. Siapa yang membutuhkan perhatian, membutuhkan penghiburan. Stop egoisme kita. Maka Tuhan mengatakan barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia membawa kabar gembira, dia mengajarkan kebaikan. Tetapi begitu ditolak, begitu terancam, dia berdoa kepada Bapaknya. Kekuatannya berasal dari Bapa. Sesudah kuat, maju lagi. Dan karena itu di dalam rumah-rumah Tuhan, baik di Jepang maupun di gereja di mana-mana, ada banyak pintu, itu maksudnya. Supaya semua ditinggalkan dulu. Sebelum berangkat ke rumah, nilai-nilai duniawi, perselisihan, perjudian, perdagangan bebas, kepentingan sendiri ditinggal dulu urusannya. Masuk ke pintu gerbang gereja, segala perselisihan itu ditinggalkan lagi. Masuk ke dalam gereja, hanya Tuhan dan kita. Lalu kita timba kekuatan yang besar dari Tuhan itu. Kekuatan cinta, kekuatan iman, kekuatan nilai-nilai surgawi, kekuatan keutamaan, kerendahan hati, iman, kasih, harapan, sukacita. Sesudah kita penuh, nah justru nilai ini yang kita bawa untuk mempengaruhi dunia kita, rumah tangga kita, jual beli proses perdagangan kita, proses bertetangga kita pengaruhi itu. Jangan dibalik. Nilai-nilai duniawi malah mempengaruhi gereja, mempengaruhi bait Allah, menjadi tempat yang berjual perdagangan, jual beli. Nanti Tuhan datang bawa cambuk mengusir kita semua. Jangan. Kita juga tidak bahagia. Tetapi di hadapan Tuhan kita boleh minta apa saja. Di hadapan Tuhan kita boleh mengharapkan apa saja dan pasti akan diberi. Berlimpah-limpah, terutama yang baik. Tetapi begitu menghadapi sesama, stop. Sesama yang menjadi pusat. Kita yang menjadi saluran rahmat cinta Tuhan. Menguatkan, membesarkan hati, mencintai. Jangan malah terbalik, di hadapan sesama kita membutuhkan perhatian, membutuhkan perlu dihormati, membutuhkan perlu dicintai. Tidak dapat, malah hanya akan sakit hati, tersinggung, tidak bahagia. Kalau dengan sesama, sudahlah, cukuplah dengan kasih karunia Allah. Memperhatikan, mendengarkan kebutuhan sesama, bertindak, melakukan sesuatu. Untuk itulah kita dipilih menjadi para pengikut Kristus, supaya bisa menjadi saksi cinta kasih. Saksi betapa murah hatinya Tuhan. Saksi betapa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Kalau terbalik, semua kacau. Jangan menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat berjualan. Itu adalah simbol. Jangan membawa nilai-nilai duniawi untuk mempengaruhi Tuhan di rumahnya. Terbalik. Timbalah kekuatan sebesar-besarnya dari rumah Tuhan. Nilai-nilai keutamaan-keutamaan ilahi. Dan biarlah itu yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Dengan cara itu, hidup kita mencapai kepenuhannya. Hidup kita tidak lagi melulu manusiawi, tetapi menjadi ilahi. Karena kita mewarnainya dengan nilai-nilai yang kita peroleh dari Tuhan sendiri. Dan jangan khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Kita tidak berjuang sendiri. Itulah Immanuel. Dengan kekuatan Tuhan, kita bisa mengubah dunia. Hidup kita diubah oleh damai sejahtera, sukacita, dan juga rasa syukur. Dan itu mengalir dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Kita percaya kalau kita bersama Tuhan, kita tidak berjuang sendiri, kita pasti berhasil. Karena kekuatan kasih Allah sungguh luar biasa kuasanya. Tuhan memberkati.